Eh, Kembali seri di City Grounds ya. Eh, Menyebalkan. Kalau kayak gini nggak ada yang bisa mau dibahas juga sih gitu. Karena hasilnya nggak ada yang seru gitu kan, nggak ada yang bisa dibahas nih. Apa yang mau dibahas kalau kayak begini? Ya, permainannya agak kurang oke ya. Ke bawah iramanya ini sih kalau dari saya. Ini ke bawah iramanya Forest ya. Jadi nggak bisa, nggak tahu permainannya nggak berkembang tadi hari ini kita. Kayak ke ketahan gitu. Jadi kayak permainannya kayak apa, nggak bisa mengembangkan permainan tadi. Secara kalau tadi udah dicoba segala cara kayaknya oleh Arteta ya. Kita tadi udah ganti Odegaard, masukin Eze, Merino udah masukin, ganti tadi udah full nyerang tuh sebenarnya. Kalau kita lihat dari apa yang coba dilakukan oleh Arteta ya. Sebelum ke kolom komentar saya mau coba lihat statistiknya dulu. Oke ya, oke sebentar. Oke ya, kita coba lihat bahas statistiknya dulu. Secara sih ini kita gimana ya? Kalau dari saya nih 2,07 xG, eh, 15 tendangan ke arah gawang, tapi cuma 3 yang on target ya. Ada 4 kesempatan yang besar, tapi ya nggak ada yang berhasil diubah menjadi gol. eh ini sendiri sih tadi apa, Forest sendiri mainnya lebih ya pragmatis aja ya. Mereka jaga jaga kosong kosong ini kan tadi. Mereka sama sekali ya kalau nyerangnya tadi hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada nyerangnya ini. Coba kita lihat hanya ada 6 tendangan ke arah gawang. Babak kedua ini juga 3, babak pertama 3. Jadi hampir nggak ada tendangan ke arah gawang ini dari Forest ya. Mereka benar-benar nggak niat nyerang, hanya jagain gawang mereka sendiri aja gitu dari awal. Sebenarnya tapi kalau kita lihat mereka juga nggak main terlalu apa sih, mainnya nggak terlalu low block ya. Menurut saya malah kayaknya malah mainnya mid block mereka. Menahan midfield kita, jadi midfield kita tadi benar-benar nggak berkembang juga. Jadi yang dilakukan bukan bukan low block melainkan mid block. Tapi kita tadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya hari ini. Ya kalau dilihat secara poin sama City sih kita jatuhnya eh, nambah keunggulan 1 poin karena kita seri, mereka kalah gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan kan ini adalah Nottingham Forest, si Aston Villa besok nih ya. Aston Villa melawan Everton gitu. Nah ini yang perlu kita khawatirkan gitu. Nah ini buat saya eh apa ya, ini 15 tendangan ke arah gawang, 3 on target, 4 kesempatan besar, ini nggak ada yang berhasil diubah menjadi gol ya. Uh, Menyebalkan ini ya. Kalau kita lihat yang on targetnya ini dari Declan Rice tadi satu ini ya diselamatkan. Lalu tadi headernya Saka ini juga berhasil diselamatkan. eh Gabriel Jesus ini juga tadi tendangan ke arah gawang berhasil diselamatkan ya. Eh eh, Benar-benar apa ya? Eh, nggak bisa ngapa-ngapain tadi ya. Oke, kita langsung ke kolom komentar aja. Eh Sulit. Kenapa sih selalu ngendor kalau dikasih santai? Imbang rugi banget. Ngapain sok-sokan rotasi? Saya rasa tadi rotasinya juga nggak banyak sih. Rotasinya tadi cuman sedikit sih kalau kita lihat. Cuman menurut saya yang agak kurang pas itu adalah
Ya ini kalau kalau buat saya tadi babak pertama itu harusnya jangan, kan tadi yang saya bilang bahwa ini kayaknya kita akan punya 3 set. Sorry, punya punya 2 set Trisula gitu kan. Nah, ini tadi diganti semua juga di babak kedua. Cuman menurut saya tadi harusnya tuh babak pertama itu adalah Trossard, Trossard terus si Gyökeres sama Madueke, karena Trossard sama Gyökeres ini yang lebih bagus kerjasamanya. Nah, di babak kedua itu baru harusnya adalah Martinelli dan Jesus, karena Martinelli dan Jesus ini yang kerjasamanya lebih bagus lagi, lebih bagus juga gitu. Jadi menurut saya tadi kesalahannya adalah pemain sayap kirinya tuh ketuker sih kalau menurut saya. Pemain sayap kirinya ini mestinya babak pertama itu si Trossard dulu karena pasangannya sama Gyökeres. Lalu Martinelli karena dia pasangannya sama Jesus. Itu sih menurut saya harusnya. Malah tambah hilang depannya. Iya sih. Jadi menurut saya justru ya tadi yang saya bilang, sayap kirinya ini yang salah pasangan kalau menurut saya. Disia-siakan lagi, mending main pertama terus menang dah. Main gak ada nafsunya pisan buat menang, main terlalu santai kayak laga friendly match. Gagal 9 poin 2 kali lagi. Ngapain masukin Merino? Itu tadi karena kan tadi Odegaardnya juga kurang oke ya. Jadi makanya tadi masukin Merino. Dan akhirnya juga tadi masukin Eze dengan menggantikan Zubimendi karena udah pengen all out nyerang ya. Ini tadi makanya menurut saya, makanya ini tadi mereka mainnya bukan low block, mereka mainnya mid block. Langsung doang. Oke, thank you, thank you. Mengecewakan Pak ya, semua drop. Arsenal dibayar bandar judi. Salah line up dari awal. Ini pemain pada niat juara gak sih? Main kayak laga amal. Parah banget. Harusnya tadi Havertz buat tadi Havertz emang main. Havertz kayaknya emang masuk. Havertz nggak ada masuk sih. Oh, maksudnya tadi harusnya Havertz yang masuk ya. Jangan Jesus. Oke. Yang under Madueke diganti semua tadi kan, akhirnya babak kedua nggak lama juga tadi kan diganti semua ya. Cuman tadi menurut saya pasangan sayap kirinya yang salah, pairing sayap kirinya yang salah, ketuker. Karena Martinelli itu lebih cocok sama Jesus, terus Trossard itu lebih cocok sama Gyökeres. Martinelli Madueke cocok super sub. Baru bangun bang, 0-0. Iya bang Novus, 0-0 nih ya. Kadang pemain kita nggak punya bintang, tapi ini kadang pelatihnya salah milih line up dari awal. Main crossing masukin Jesus, aneh, masih ada Havertz kayaknya internal Arsenal, kayaknya kasus Gyökeres Saka mungkin. Saya rasa sih bukan itu sih, cuman ya tadi kalau dari saya harusnya kan yang saya bilang dari kemarin ya, bahwa kayaknya ini kita bakal punya setup untuk Trisula depan ini yang lebih cocok aja gitu. Harusnya line up inti dari awal. Ini kalau menurut saya juga nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu rotasi banget sih. Rotasinya tadi minim lah. Tadi cuman si siapa? Cuman Saka sama Madueke doang kan sebenarnya kalau kita mau bilang, karena apa? Sebelah kiri Martinelli Trossard kan dari dulu memang tuker-tukeran. Jadi Martinelli Trossard menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi kalau dibilang line up inti, ini juga udah line up inti ya. Cuman nggak ada Saka doang malah. Dari saya itu kita nggak ada Saka doang aja. Dan kalau yang di belakang karena kan ada cedera-cedera ya. Jadi menurut saya itu tadi udah normal-normal aja sih kalau untuk belakangnya. Ngasih line up sama ganti pemain saat kondisi lagi ngejar poin ya. Ngasih line up sama ganti pemain di saat kondisi ya harus diganti. Tadi kalau kita nggak ganti di babak kedua, hancur lah. Tadi yang babak pertama kan memang udah nggak jalan strateginya. Dan tadi kalau kita ngomong line up, cuman Saka doang yang apa namanya, cuman Saka doang sih sebenarnya yang bukan inti gitu. Kesempatan lebar jarak malah kalau dibilang ini makanya saya bilang ini bukan rotasi untuk
kali ini itu bukan rotasi. Siapa yang rotasi coba? Nggak, ini kalau kalau mau dibilang yang pemain rotasi siapa? Cuman Madueke doang. Jadi belakang apa? Belakangnya itu kan Timber, Saliba, Gabriel, Ben White itu udah ya terkuat yang bisa kita turunkan kan? Karena siapa? Masa mau Miles Lewis Kelly kan nggak mau juga tuh. Terus tengahnya Odegaard, Zubimendi sama Rice. Depannya ya tadi untuk Trossard, Martinelli, Gyökeres sama Madueke. Satu-satunya yang pemain rotasi menurut saya hanya Madueke. Jadi kalau dibilang ini rotasi, saya nggak setuju sih. Ini pemain inti gitu loh. Justru ini malah main inti semua nih. Bingung, mental belum kuat. Parkir tank 10 buat pohon sialan, sumpah jorok banget mainnya. Sih udah 2 game terakhir IPL nggak bisa cetak gol. Mainnya kayak pada kecapean. Apakah kecapean? Apakah karena kecapean main di pada saat lawan Chelsea kemarin? Bisa jadi. Makanya kalau dari saya justru kalau saya ya, makanya kalau saya justru malah rotasi lebih banyak kalau saya pribadi gitu. Kan line up saya kalau kemarin kan line up saya malah lebih lebih banyak rotasinya. Kayak Madueke itu udah diganti Jesus dari awal, terus eh Martinelli oke memang di kiri, terus kalau saya kemarin itu backnya ya ada masuk sekali. Jadi kalau saya ngerasa bahwa harusnya kita rotasinya justru malah kita kurang rotasi kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya bukan bukan kita turunin pemain rotasi, justru kita di pertandingan ini kita kurang rotasi karena ini dari pertandingan kemarin waktu kita ngelawan Chelsea ini hanya diganti 3 pemain. Saka diganti Madueke, Trossard diganti Martinelli, lalu David Raya diganti Kepa diganti Raya gitu. Jadi justru menurut saya kita kurang rotasi. Ini kalau saya pribadi kurang rotasi. Arteta mau gede-gedean goal difference lawan Pep, makanya season kemarin diskusi bareng. Eh Positifnya gawang Raya tetap rawan, negatifnya hilang 4 poin sih. Kita hilang enggak lah kok hilang 4 poin. Kita eh ya untuk 2 pertandingan terakhir lah ya. Sebelum PD3 kita harus lihat Arsenal angkat trofi. Oke. Kacau. Martinelli nggak cocok main dari babak pertama. Oke. Mana Mingdep lawan MU lagi. Main kayak sampah, sorry. Gak ada pemain leader yang bisa ngangkat tim. Arteta kalau Pep kalah atau imbang, Arteta pasti mainnya B aja. Giliran City menang baru bagus. Kalau mau juara pelatihnya enggak lah, saya nggak percaya hal ini ya. Saya nggak percaya ini. Eh, Ketularan Pep tiba-tiba ngide jadi ambiar. Cuma karena City kalah jadi agak nggak nge-push. Ya menurut saya tadi apakah mentalitas itu mungkin bisa jadi. Kalau pemain yang tengah nggak hidup pasti, ya makanya ini tadi menurut saya adalah tadi di mid block kita tengah kita ditahan gitu. Jadi ya ini menurut saya yang harus diperhatikan ini sekarang kayaknya mid block ya, bukan low block. Arsenal butuh pemain yang bisa ngangkat tim kalau lagi jelek. Haaland sih juga enggak lah. Kalau Haaland itu bukan yang ngangkat. Haaland itu kalau buat saya itu yang ngangkat kalau City itu bukan Haaland ya. Kevin De Bruyne. Tapi De Bruyne ini sekarang belum ada gantinya. Jujur kalau buat saya ini yang kalau dalam kondisi lagi nggak baik-baik saja, yang bisa ngangkat itu kalau di City itu De Bruyne. Terus ya salah musim kemarin. Kalau Mbappe itu juga nggak ngangkat sih. Mbappe itu justru malah bikin rusak sih saya. Kalau Aston Villa menang jaraknya jadi 4 poin. Iya. Martinelli tengah Arsenal dikunci. Iya. Di mid block tadi kita ya. Itu udah lama nggak starter. Ya kalau mau intinya kan sebenarnya harus siap dimainin kapan aja.
Arteta bikin easy, nggak juga sih sekali bilang. Kalau buat saya rotasi, justru kita tadi kurang rotasinya, menurut saya kita kurang banget rotasinya lawan tim perhutani. Banyak banget peluang emas tapi nggak bisa dimanfaatin. Oke. Eh, udah dibilang ganti kapten Gabriel kalau pada berat ngasih ke Rice, sosok leader di lapangan kagak ada. Ini kalau menurut saya sih tadi lebih karena mid blocknya jadi nggak ada. Tadi Rice juga nggak begitu kelihatan kan, Declan Rice. Jadi buat saya sih hari ini kita mainnya mid apa, nggak bisa lolos dari mid block gitu. Beli penyerang, serangan yang udah kebaca lawan nyerang lewat samping terus. eh Mending Merino jadi striker. Tadi juga ya, tapi tadi nggak striker sih. eh Fokus Golden Glove buat Raya aja dah. Martinelli, ya cuman kan tadi ini kita udah bahas ini tadi ya. Salah pasang pemain penyerang. Tadi udah seneng City kalah malah Arsenal nggak bisa manfaatin. 6 musim masih gak percaya bang. Jujur-jujurnya nih saya malah lebih percaya Coach Justin. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena ya ini masih masih panjang lah musim ini ya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kita baru kalah 2 kali gitu ya. Kita masih selisih sama, ya saat ini ya selisih sama City kita, berarti berapa? Eh 7 poin. Selisih sama City 7 poin. Selisih sama Aston Villa 7 poin juga. Masih ada potensi kalau mereka menang bisa jadi 4 poin gitu ya. Jadi sebenarnya sih selisihnya masih bagus sih Arteta. Kiper Forest juga lagi bagus. Ya tadi Matt Sales, tapi masalahnya kita nggak terlalu banyak menguji Matt Sales juga sih. Kalau dibilang dia bagus, tadi dia cuman perlu menyelamatkan 3 doang gitu. Jadi dia tadi cuman 3 save. Jadi buat saya kita kurang menguji juga. Jadi kalau buat saya ini, para pemainnya tadi yang nggak tahu deh, apakah kecapean atau gimana. Tapi kalau buat saya justru buat saya tadi kurang rotasi. Justru kurang rotasi. Udah mau juara liga kayaknya tahun ini. Dari awal udah punya firasat nggak enak. Baru kalah 2 kali tapi seri 14 kali. Hah? Kita seri 14 kali. Itu kan musim kemarin gitu. Sebentar, kalau kita lihat ini kan kita serinya berapa sih? Kita baru seri 5 kali kok gitu. Mungkin kita, ini mah kalau dari saya angkanya masih angka yang cukup respectable lah. Ya ini dengan, eh, kita 50 poin ya. Ya ini sekarang harapannya Aston Villa aja nih gitu kan. Secara sih kalau ke semuanya sih ini kita masih angkanya masih cukup bagus lah. 15 kali menang, 5 kali draw, 2 kali kalah. Ini masih masih angka yang cukup bagus gitu. Pas lawan Liverpool main ya udah nggak ada greget. Kalau mau ngebangun klub dari harmonis padu ya percaya Arteta jago nge-build up itu semua company man lah. Tapi kalau untuk, tujuan paling utama hanya doa yang bisa menjawab. Taktiknya nggak jalan, belum punya mental juara soalnya belum pernah juara IPL di bawah Arteta. Kan ini semua harus ada ininya lah. Ya ini saya rasa musim ini kita ya intinya kalau buat saya sampai akhir musim kita lihat dulu lah. Jangan kita sebagai fans juga apa ya, udah masa baru kayak gini aja udah nyerah. Ini makanya yang saya makanya kemarin berapa ya, dua hari yang lalu kan saya udah sempat bilang kitanya juga nggak bisa ngedukung tim gitu loh, nggak bisa ngedukung tim yang, lagi ngejar. Jadi sebagai fans kita nih saat ini kita juga nggak punya mental gitu loh. Kita nggak punya mental untuk mendukung tim yang lagi ngejar gitu loh. Ya jadi baru kayak begini aja udah pada kitanya juga melempem gitu kan. Kita dalam kondisi kayak gini kita juga melempem gitu loh. Jadi
Kalau tim yang lagi ngejar juara, fansnya juga harus ngedukung ngejar juaranya kan. Nah ini, jadi apakah kita sebagai fans bisa mendukung untuk ngejar juara atau ngelihat hasil kayak gini malah aduh udahlah ini udah nggak bakal bisa juara gitu kan. Itu sebagai fans kitanya juga nggak bisa mendukung untuk tim yang lagi mengejar juara gitu. Jadi buat saya itu juga menjadi satu hal yang penting. Bukan hanya timnya nggak siap, kita sebagai fans juga kayaknya nggak siap loh untuk mendukung tim yang lagi ngejar juara, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Setidaknya tidak kalah sih bang, masih dapat 1 poin. Di PHP-in 4 musim kagak juara-juara. Kalau di PHP-in 4 musim, kita kan yang benar-benar memang ngejar juara ini baru 3 musim. Musim kemarin 22 23 24 24 25 kita mau dibilang mau ngejar juara gimana? Badai cedera. Kalau di PHP-in 4 musim menurut saya justru mungkin kalau kita baru balik lagi, kita kan baru balik lagi ngejar juara musim 22 23. Itu baru pertama kali kita balik lagi setelah kita timnya amburadul ya. Ada di posisi ngejar juara itu musim 22 23, musim 23 24 balik lagi ngejar juara lagi, musim 24 25 kita badai cedera, dan sekarang kita juga ngejar lagi kan. Nah, balik lagi. Makanya saya bilang sebagai fans, siap nggak untuk mendukung tim yang lagi ngejar juara? Kalau memang apa namanya eh, timnya lagi berjuang, fansnya juga ikut mendukung gitu loh. Nah ini kan kesiapan kita untuk ketika ngelihat hasil-hasil kayak gini, apa namanya, melihat hasil kayak gini bisa mendukung nggak gitu loh. Ini menurut saya poin yang harus dipikirkan sebagai fans. Ini angkanya bagus loh. Dari 22 pertandingan 15 kali menang, 5 kali seri, 2 kali kalah. Ini angka yang cukup bagus menurut saya. Cuman kita tiap kali lagi kayak begini terus jadi down. Nah pertanyaannya kan balik lagi, jadi siap nggak kita mendukung tim? Kalau nggak siap, ya ya udah gitu kan. Berarti ya udah kita nggak siap gitu loh. Berarti ketika kita nggak juara, kitanya nggak siap untuk juara. Kita sebagai fans nggak siap untuk juara, ya kan? Menang di kandang tapi seri di tandang dapat surplus 1 poin. Menang di kandang, seri di tandang. Sepatutnya kita ambil peluang hari ini karena Manchester City kalah. Ngomongnya si Arteta nggak bakalan ada kelarnya, justru mental pendukung lagi mode 1000/100 bang, tapi kecewa juga. Nah nggak, kalau kita memang mendukungnya 1000/100, ya kita juga ngelihat secara ininya lah. Tadi udah pada babak kedua aja udah pada ini semua tadi, udah pada lemes semua tadi, udah wah seri ini wah kayaknya aduh nggak bisa. Tadi dari babak kedua aja udah ya, artinya yes man-nya Kroenke kah nggak jelas, ditanyain coach long throw malah nggak tahu. Ya dia kan nggak mau membuka inilah, nggak mau buka rahasia yang ada di dalam. Keselamat sama Gyökeres lambat, keberatan badan, finishingnya nggak ada. Kalau Gabriel Jesus skill ada tapi mudah jatuh, finishingnya kadang kadang on cepet jatuh dan marah-marah. Nah inilah. Kalau buat saya ini tadi memang aduh. Ya tadi kalau buat saya adalah pasangannya tadi sih salah. Ya kalau buat saya tadi pasangannya salah. Harusnya di babak pertama itu Trossard, karena dia yang lebih bisa paham Gyökeres. Babak kedua itu harusnya Martinelli, karena dia yang lebih bisa paham sama Jesus gitu. Itu sih buat saya tadi kritikannya cuma di situ aja. Gak usah terlalu berharap kalau Arsenal juara biar nggak sakit hati. Nah ini kan, nah ini gitu kan tadi, makanya yang saya bilang kitanya sendiri nggak siap untuk mendukung tim yang lagi ngejar juara. Buat saya sih ini ya oke, bukan hasil yang diharapkan, tapi
masih ada kita menambah poin dibandingkan City. Nah, sekarang adalah kita ke Aston Villanya nih gitu kan. Jadi apakah kita akan poinnya tetap 6 atau berkurang jadi 4 atau gimana gitu ya. Saya rasa ini udah jam setengah, ini malah udah mau jam 3 ya. Saya rasa saya tutup dulu deh. Ini udah kepanjangan. Saya juga udah capek, udah mau tidur lagi ya. Jadi ya, saya rasa terima kasih teman-teman yang udah nemenin nonton. Kita saya rasa udah mau kasih tenggat 12 Februari. Maksudnya apa 12 Februari? Apa nih tenggatnya? Dapat piala Ciki aja udah bersyukur. Apa kurang keras dukungannya Bang pernyataan? Enggak, saya ngomongnya sama kalian bukan yang di Inggris dong. Yang di Inggris mah di Inggris. Saya ngomongnya sama kalian gitu loh. Yang di sini yang udah aduh lemes-lemes karena kita kan sebagai pendukung online juga harus ada levelnya gitu loh. Kita harus bahwa kita ngelihat gambaran besarnya ini kan. Gambaran besarnya nih yang saya bilang sebentar, saya pindah dulu deh. Biar kelihatan lebih gede ya. Sebentar biar kelihatan lebih gede. Pindah ke sini deh ya. Nah, ini. Kan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini posisinya kita angkanya bagus. Sorry. Angkanya bagus loh ini. 22 pertandingan, 15 menang, 5 kali draw, 2 kali kalah. Jadi kita angkanya ini menurut saya nggak jelek. Dengan 50 poin kita masih dalam target untuk ke 90 poin ya. Dan ke 90 poin ini menurut saya masih arah yang bagus ya. Cuman memang ini harus diperbaiki gitu loh. Bahwa ini harus diperbaiki, yes gitu. Tapi bahwa untuk pesimistis gitu kan, bahwa pesimis bahwa aduh nggak bakal bisa juara, itu sikap yang menurut saya kurang oke lah gitu ya. Sebagai fans menurut saya itu sikap yang terlalu apa ya? Ya udah nyerah gitu loh. Baru hasil begini udah nyerah. Mudah-mudahan Aston Villa imbang. Arteta 3 season dah botol still tak belajar bila City Liverpool drop point Arsenal follow. Kita sih ya kita paling nggak tadi hari ini masih dapat poin ya di berbanding City yang kalah. Terus kalau kita ngelihat ya Aston Villanya belum main sih ya, besok baru main. Dua Gabriel penyerang bisa ganti posisi. Nah, ini tadi sekali lagi kritik saya cuma satu. Kritik saya tadi cuma harusnya itu babak pertama Trossard, baru babak kedua Gabriel Martinelli gitu. Martinelli. Kenapa? Nah, itu pasangannya di situ gitu loh, bahwa Saka diganti Madueke, oke, Madueke lebih bisa crossing. Tapi ternyata tadi Gyökeresnya sendiri tadi juga kesempatan one on one nggak bisa ngegolin gitu loh. Ya, di situ. Tadi Saka menurut saya justru Saka tadi yang lebih bagus tadi headernya. Itu kesalahannya bukan kesalahan di dia, menurut saya lebih ke memang tadi Matt Sales-nya yang lebih jago aja, lebih apa bisa menyelamatkan gitu. Udah ya, udahan dulu ya. Ini kalau lanjut ngomong terus kayaknya udah apa? Nggak ada selesainya. Jadi ya, saya sudahi dulu. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang udah nonton. Oke, kita lanjut lagi besok ya. Oke. Sebentar. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita berikutnya.